Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Johor. Selamat datang di video pembelajaran tentang pelatihan penggunaan Microsoft Excel 2016 secara sederhana. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitrianur Umami sebagai salah satu peserta kampus mengajar di SD Negeri 4 Johor. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang beberapa fitur yang ada di Microsoft Excel. Nah, di bagian atas ini ada fitur File, Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, View, dan Worksheet PDF. Fungsi dari fitur Home adalah mengandung semua perintah dasar clipboard, format, style commands, menambah, menghapus, ditambah fungsi-fungsi lain dari perintah edit lembar kerja. Yang kedua adalah Insert, berfungsi untuk memasukkan sesuatu ke dalam lembar kerja seperti bentuk, gambar, smart art, bagan, dan lainnya. Yang ketiga adalah Page Layout, yaitu untuk memodifikasi layout atau tampilan dari lembar kerja dan pengaturan untuk mencetak yang dapat ditemukan di sini. Yang keempat adalah Formula, yaitu digunakan untuk memasukkan fungsi. Yang kelima adalah Data, yaitu untuk mengunduh data dari sumber eksternal atau perlu untuk memvalidasi dan membuat format kondisional. Selanjutnya adalah Review, yaitu untuk menyunting fungsi seperti pengejaan, thesaurus, comments, dan proteksi. Selanjutnya adalah View, yaitu untuk mengontrol tampilan dari lembaran. Dan yang terakhir adalah Worksheet PDF, di mana di sini dapat kita gunakan untuk mengkonvert Microsoft Excel ke PDF. Nah, setelah kita mengetahui beberapa fungsi di atas, kita akan belajar bagaimana cara kita membuat halaman baru. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita klik File, lalu kita klik New. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, karena kita akan membuat Excel secara sederhana, kita pilih blank workbook saja. Kita tunggu. Nah, begini tampilan terkait menu New jika kita ingin menggunakan lembaran baru. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait apa itu sel, kolom, row, dan sheet. Yang pertama adalah sel. Ini di bagian yang saya klik merupakan sel A1, yaitu di kolom A baris ke-1 ya. Jadi di kolom A baris 1. Jadi yang dinamakan row atau baris itu yang bawah. Ini dari 1 sampai dengan angka terakhir itu disebut dengan baris, sedangkan A sampai dengan yang terakhir itu disebut dengan kolom. Lalu apa itu sheet? Sheet adalah lembaran. Di sini teman-teman bisa membuat sheet 1, bisa juga kita rename dengan cara klik kanan, kita rename. Kita bisa gunakan beberapa di sini. Kita bisa mewarnai dan lain sebagainya. Itu tadi penjelasan terkait sel, kolom, dan baris.
Baik, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yakni tentang bagaimana cara mengatur lebar kolom dan juga tinggi baris. Cara yang pertama, kita dapat mengatur lebar kolom dengan cara menggeser tanda panah seperti ini. Kita geser ke kanan ataupun ke kiri untuk menyesuaikan lebar kolom yang diinginkan. Cara yang kedua, kita bisa klik kanan lalu pilih kolom width. Nah, di sini kita bisa mengedit tuh berapa. Misalnya mau dibuat lebarnya 10. Kita klik OK. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengatur tinggi baris maksud saya? Sama seperti mengatur lebar kolom, kita tinggal menggeser ini panah ke atas dan ke bawah sesuai keinginan kita, ataupun dengan cara klik kanan di row height. Kita sesuaikan nih, misalnya mau 15. Oke, 15 seperti itu ya. Jadi demikian cara untuk mengatur lebar kolom dan juga tinggi rendahnya baris. Langkah selanjutnya kita akan belajar terkait merge and center. Jadi apa itu fungsi dari merge and center? Yaitu berfungsi untuk menggabungkan dan membuat rata tengah beberapa sel menjadi satu sel yang lebih lebar. Contohnya seperti ini. Di sini kita ada daftar nama. Daftar nama ini awalnya terletak di sel B2. Di sini saya mau membuatnya menjadi merge and center, menjadi di tengah B2 sampai dengan E2. Caranya tinggal klik merge and center, maka hasilnya sudah nampak, yaitu sudah tergabung dan rata tengah. Itu tadi fungsi dari merge and center. Selanjutnya kita akan belajar terkait rumus wrap text. Jadi wrap text di sini berfungsi untuk membuat tampilan dari suatu sel. Untuk jenis kalimat yang panjang, kita buatkan baris baru di bawahnya namun masih dalam satu sel. Contohnya, nah ini nama lengkap. Ini kan terlalu panjang dan untuk kolom nama ini tidak membutuhkan lebar kolom yang sangat panjang. Jadi kita bisa menggunakan wrap text. Nah, maka otomatis akan turun ke bawah dalam satu sel yang sama. Seperti itu. Jadi itu ya fungsi dari merge and center dan juga wrap text. Lalu bagaimana untuk mengatur alignment? Nah, di sini alignmentnya sudah rata tengah, yaitu ini center dan juga middle align. Lalu untuk ini kita sesuaikan menjadi rata kiri, dan untuk umur dan kelas kita sesuaikan dengan rata tengah. Nah, seperti itu tadi fungsi dari alignment. Nah, di samping itu di Excel juga ada fungsi number, yaitu terkait dengan angka, di mana di sini ada beberapa spesifikasi jenis angka dan data. Yang pertama adalah general. Ini bisa digunakan untuk format data dan juga angka. Bawahnya adalah number, yaitu untuk angka. Selanjutnya currency dan accounting, ini untuk format mata uang. Kalau di Indonesia kita menggunakan rupiah. Kalau short date dan long date, ini untuk mengatur tanggal. Bedanya yang atas untuk versi kecil, yang ini untuk versi panjang. Selanjutnya adalah time atau waktu. Kita bisa mengatur waktu dengan ini. Selanjutnya adalah percentage, yaitu membuat fungsi persen.
Selanjutnya adalah fraction atau pecahan. Selanjutnya scientific atau perpangkatan. Dan yang terakhir adalah fungsi teks, ini untuk data. Nah, di sini ada format SPP berupa mata uang. Jadi kita sesuaikan dengan format, bisa currency, bisa counting. Di sini saya menggunakan yang counting. Nah, maka secara otomatis akan muncul rupiah dan tanda titik di tengahnya. Baik, cukup sekian untuk pengantar dari pelatihan penggunaan Microsoft Excel secara sederhana. Untuk part selanjutnya kita akan membahas terkait fungsi dasar dari Microsoft Excel. So, stay tune dan tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.